orang orang seorang dosen ya, dosen dari Malang itu, dosen senior ya, Bu Radi Astuti Winarno, dia menghapus E-nya itu, ya, wah, hidupnya dibuang hidupnya, itu menjadi PR di lingkungan, sampai ke PH hanya dibuang karena di situ akan muncul kalau sudah ada kata lingkungan itu pasti tidak akan kehidupan alasannya lah maka digunakannya PR. Oh ternyata PR itu bukan dari ya, PR itu dari luar negeri ya. Di sini tadi implementasi solution ya. Jadi itu beliau itu meluruskan terjemahan yang dari itu dihilangkan E-nya. Hmm. Nah sekarang di tempat kita di kurikulum yang baru ini, kurikulum yang mana pernah itu tidak pernah ditunjukkan salah, tidak pernah ditunjukkan sebagai satu mata kuliah, sebagai satu pelajaran ya. Yang kita harapkan di sini adalah mudah-mudahan ada yang berminat untuk menggali ini, ya. Ini dengan konsep-konsep yang standar ya. Di antaranya adalah tadinya lingkungan itu tidak merusak lingkungan, tidak tidak mengeksploitasi lingkungan, tapi menggunakan jasa jasa alam ya. Ya. Lalu kayak apa caranya? Caranya adalah mengajak siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan. Siswa yang terlibat lapangan, siswa terjun ke lapangan dalam pembelajaran ya. Pembelajaran. Jadi interaksi dengan lingkungan. Itu yang itu kan. Hanya masalahnya terbentur dengan peraturan di sekolah itu. Di sekolah masih mengulang Pak, yang namanya yang mana yang namanya belajar itu kan belajar di kelas ya. Ya. Tapi sekarang kurikulum merdeka itu malah kurikulum merdeka sekarang malah mengakomodir ya, mengakomodir dari lingkungan itu dengan konsep yang lebih luas tidak di kelas ya. Atau kurikulum 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 merdeka ya. Itu kayak ada keleluasan untuk si mahasiswa yang sekarang ini kalau mau mengambil topik berkaitan dengan lingkungan ya, sesuai aturannya ya, aturannya misalnya misalnya kayak PE ya dari lingkungan PE. Nah, kemudian dicari topik-topik yang akan berkaitan. Kalau ujung-ujungnya adalah yang akan kita kerjakan itu akan membuat sebuah produk ya. Tidak berdiri sendiri sebagai sebagai mata kuliah mata pelajaran tapi terintegrasi ya. Nah, topik apa saja topik yang berkaitan dengan lingkungan alami ya. Integrasi. Apa kita buat kan? Gitu, ada yang membuat handout ya, ada yang membuat um, buku teks, ya, buku populer ya, buku teks, buku saku, ya, kemudian ensiklopedia, ya, panduan praktikum, Google, banyak macam. Ya, banyak macam yang akan digarap oleh seorang mahasiswa yang menyelesaikan tesisnya yang menggunakan payung, yang menggunakan payung pendidikan lingkungan. Kajian lingkungan tidak berdiri sendiri. Kemudian uh, masuk 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 ke dalam topik-topik keberkaitan ya atau disebut dimensi ya. Bukan bukan merupakan dimensi dimensi itu sekat ya. Dan anu, apa kimia fisika biologi oh sekat ya. Iya ya namanya itu semua semua komponen yang berkaitan dengan pelajaran selama masih bisa digunakan pembelajaran dalam lingkungan. Harapannya adalah apa yang akan menciptakan satu pembelajaran yang menarik, kemudian kontekstual dan ya, untuk semua ya, kalau siswa belajar di depan, misalnya kan lah, saya di dalam dalam menyiapkan bahan ajar berupa skripsi ya. Bahan bahan kimia dari sehari-hari ya. Saya ambil contoh seorang ibu sudah menggoreng pisang, ya, pisang. Ada suatu saat minyak goreng itu menjadi apa? Minyak gorengnya itu meruap, meruap sampai
sampai keluar dari wajannya dan berputus di kemarin. Sekarang biasanya kemampuan kemampuan luka atau ada luka ya apabila apabila minyak itu meluap maka di atasnya mengulang buah buah asam ya asam baik asam dari tunjuknya asam jawa oke asam lah. Jadi diiris masuk ke dalam diiris masuk ke dalam wajannya seketika bukan seketika, perlahan-lahan perlahan-lahan uh, minyak yang beruap akan berkurang sehingga tidak menguap keluar ya. Apa yang dilakukan ibu tersebut? Ibu itu tidak tahu ilmunya. Ibu itu tidak tahu ilmunya, tapi hanya tahu tahu pengalaman orang tua ya. Orang tua. Apabila minyak mendidih dan cenderung Allah harus tambahkan asam. Itulah orang tua itu. Tapi tidak bisa masuk ke bidang bukan lahannya. Nah, orang-orang akademik yang menjual ya. Apa yang terjadi ketika minyak goreng itu kita beri asam? Eh, apa yang terjadi? Apa sebabnya minyak goreng itu meluap? Karena apa? Dalam adonan itu dicampur kapur, ya. Kapur, kapur, apa kapur untuk memberi warna dan membuat memberi warna dan menciptakan apa? Apa, renyah, ya, renyah, renyah, renyah. Pisang goreng itu pisang goreng berwarna kuning bagus ya, kapur dan renyah. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya ya sih, tapi apabila minyak mangga kan ditambah kapur, apa ditambahin asam. Ternyata asam itu digunakan untuk menetralisir minyak itu karena di dalam sudah ada basa ya. Terus itu ada kapur ya. Saya kali kapur. Kapur tambah asam itu di dalam konsep keilmuan ya, itu akan itu biar tambah air ya. Biar tambah air. Nah, kenapa meruap? Karena orang yang tersebut, itu ibu tadi kebanyakan menambahkan kapur ya. Kapur. Kelebihan kapur maka mau tidak mau harus dikurangi. Itu konsepnya ya. Tidak ada asam yang dimaksudkan asam Jawa atau asam bertujuh nah, ditambah ditambah garam ditambah basa ya basa kapur tadi ya menghasilkan garam tambah air. Nah, itu pengalaman di masyarakat sudah turun temurun ya turun temurun. Tapi sayangnya itu tidak akan kita temui di daerah Banyumas ya. Itu sudah beda ya. Nah itu menggunakan tepung 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 gandum ya gandum akhirnya tidak bisa tidak akan menemukan rasa renyah ya. Karena itu seperti gandum lainnya. Nah itu pengalaman. Ada lagi banyak hal yang serupa kita angkat kelupaan. Banyak lagi. Misalnya ini, tapi urusan urusan pengalamannya ada di masyarakat, sedangkan keilmuannya ada di mahasiswa. Ya. Hmm. Ketika seorang ibu itu mengambilkan adunan adunan untuk bidang apa, yang menambahkan adunan dengan gula ya, gula santan gitu. Ia mengharapkan uh, akan ditanak apa itu akan dimasak pada subuh ya. Jam 4 sementara jam 11 ibu sudah meruap sudah meruap. Tidak bisa ditahan ya sudah meruap. Lalu, sekarang ibu berusaha untuk mengurangi aktivitas aktivitas lagi ya mengurangi itu dengan cara apa dengan cara menambahkan air air gula ya air gula kalau yang ordinary karena bakteri itu sebetulnya anti bakteri sebetulnya bukan lagi ya terus sebetulnya anti gula sehingga ketika diberikan gula maka dia akan tenang ya tidak merup lagi sampai subuh sampai subuh. Nah, lalu si itu bisa tidak bisa tidur lagi tambahnya karena tidak makan gula kalau tidak kan tidak asam karena itu apa metabolisme akan meningkat asam. Nah, itu dua ya. Jadi banyak hal ada mahasiswa belajar di lingkungan alami ya. Kenapa? Mahasiswa diajak untuk melihat pengolahan gula merah ya.
orang gula merah. Kan itu tidak bisa isolasi, harus orang pengrajin. Apa yang kita lakukan? Mahasiswa boleh KTB ya, mahasiswa ya. Kami mendapatkan sumber data dari masyarakat. Langkah pertama, langkah pertama adalah menunggu, memelihara, memastikan uh, bunga jantan kenal ya, bunga jantan aren itu akan matang ya, bunga jantan aren ya, kenal ya. Kemudian membersihkan pohon ya, atau apa, atau bagian yang berkaitan dengan buah ya. Dia memotong kayak gini lah, memotong ijuk ya, ijuk di di nol ya, ijuk, dan ada yang biasanya kan kayak gini ya, dibersihkan. Kemudian memasang tangga ya, memasang tangga itu kalau orang kampung itu sigai lah. Kemudian setiap hari menjelang matang bunga ini tadi, si pemilik kanal tadi itu harus memukul tangkainya. Tangkai bunga, tangkai bunga aren yang jantan ya. Gitu. Kalau yang betina kan jadi kurang kaleng ya. Yang jantan memukul setiap hari. Lalu itu berkaitan dengan biologi. Apa sebabnya si bapak itu memukul buah buah jantan ya? Untuk apa ya? Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh si masyarakat secara ilmuwan ya. Itu pengalaman gitu. Kalau eh, pengrajin tadi itu membawa palo ya, semacam palo lah untuk memukul kelapa, memukul tangkai dari bunga merah ya, bunga-bunga jantan ya. Gitu. Setiap hari itu sampai mekar ya. Nah, kemudian itu kalau konsep dalam biologi itu ada bumbu kapis, ada bumbu kayu ya, siling dan pulen. Nah, rupanya sih bapak itu memiliki leluasa pada calon 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 nira ya, calon nira itu dia calon memukul tangkai tandan ya, tandan tandan apa tadi memukul. Harapannya adalah air nira itu akan mengalir melalui bulan ya, proses. Nah, ditunggu beberapa hari kemudian ya, bunga jantan itu sudah siap untuk dipanen atau dipotong ya. Dengan mengikat bagian tangkai itu yang untuk sesudah dipotong itu apa, potongan dari tangkai itu ditutup pakai plastik beberapa hari ya. Kami di setiap hari diet karena itu akan menyumbat saluran nira ya, nira. Karena yang menyumbatnya dari lilin, lilin menutupi, lilin metabolit sekunder. Karena dia itu besar, apabila ada luka kan ditutupinya ya. Baik sengaja tadi sengaja ditutupi oleh lilin ya. Diiris tipis-tipis, diiris ya. 2-3 hari sesudah itu baru baru ditampung nilainya ya. Kalau ini ditahan, ini ditahan, diiris, ditahan kemudian diiris ditampung nilainya. Kalau enal yang bagus yang masih muda biasanya kan sangat melimpah, nilainya melimpah. Bahkan tidak cukup satu satu wadah ya, harus dua atau digandeng ya, digandeng. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau dalam waktu 12 jam siang hari ya, air nilai itu ditampung, apakah itu tidak menjadi semacam uh, produk yang diintervensi oleh berubah dengan asam. Jadi ketika seorang petani itu memasang wadah tadi ya, selama 12 jam, maka ada kemungkinan mikro masuk. Mikro masuk. Ya. Kalau supaya mikro tidak mencampuri, jangan merusak, jangan mencampuri, maka digunakanlah larutan. Larutan yang dimasukkan ke dalam wadah tadi. Namanya ada ruang kapal ini. Bonera.
Laro, laro ya, laro, laro, benar laro, laro. Untuk orang Banjar ya, laro itu terdiri atas air kapur ya, kemudian ditambah dengan dengan eh, air kapur, sama kulit nangka yang bukan batang nangka, bukan pohon nangka dikupas di dalamnya, yang bagian intinya itu, kemudian dalam dikupas, dikupas kemudian dimasuk ada larut, masuk dalam larut. Larut itu diurang beberapa hari ya, sampai habis, sampai habis gula minyaknya. Itu yang untuk memberi warna pada 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 nira yang berwarna. Yang berpersungnya adalah air kapur. Air kapur itu seperti biasa ya. Sedangkan nira itu asal maka akan aman, aman dari gangguan perubahan. Karena kalau orang di Jawa kan dalam hal air kapur tambah kulit ikan nangka tadi ya, ditambahin serai, saus, berapa hal di Jawa ya. Kalau kita yang satunya hanya sudah air kapur kulit dengan kulit nangka dengan ikan nangka, ikan nangka dipotong selesai itu. Itu pengetahuan lokal masyarakat yang saat ini sampai turun temurun secara dalam usaha ya, menghasilkan sebuah bulu bulu merah ya. Ya. Nah nanti ketika ketika mau dimasak, nah, masak maka si pemilik itu kan tidak kepingin begadang ya, tidak ingin begadang. Caranya kayak apa? Jelang maghrib ya, si pemilik pengolahan itu sampai ke rumah ke dapur ya, menuangkan air nira tadi ya, dimasak. Karena tidak ingin semalaman bekerja ya, semalaman ya, bisa lebih ya. Maka dibuatlah aturan atau dibuatlah ketentuan sampai 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 memecah buih, sampai memecah buih ya. Sampai memecah buih. Memecah buih itu artinya apa? Airnya itu mendidih ya. Yang itu mendidih sampai itu tidak berubah ya, matang ya. Nah, supaya apa? Supaya itu tidak masuk. Kalau dibiarkan subuh baru masuk. Subuh habis siang ya. Itu pengalaman. Nah sekarang bagaimana kita masuk ke dalam topik dan kegiatan kelas ya. Dan seperti kontekstual ya. Nah, jadi hanya kalau memang siswa kita tidak langsung ke anu, pokoknya dia bisa wawancara kepada masyarakat. Kita pengolah gue tadi wawancara. Nah itu hal itu yang saya harapkan untuk dalam pembelajaran. Dengan catatan itu berkaitan dengan topik-topik keilmuan ya, walaupun tidak secara mandiri ya, jadi dari tiga saja. Tapi akan memberikan warna lain dalam pembelajaran. Itu ada bimbing mahasiswa I1 biologi di Paringan ya, di Paringan, di Awayan itu. Jadi membawa siswa SMA Awayan, siswa siswa Paringan untuk melakukan pembelajaran di kelas di ruangannya. Nah, itu kendalanya itu apa kendalanya? Kalau guru itu tidak bersedia ya. Tidak bersedia kalau si siswa dibawa keluar lapangan. Maksudnya kalau dengan kurikulum merdeka kan tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya. Itu sebagai gambaran materi-materi yang berkaitan mungkin berkaitan dengan penulisan tesis yang ada tanya. Tesis yang ada tanya. Tadi SMP atau di SMA. Ada komentar seperti ini. Curah pendapat ya. Curah pendapat itu. Ada yang berkomentar. Dari materi itu, luas banget ya. Sumber daya mineral, konservasi lingkungan, kemudian nomor 9 lingkungan dan kesehatan masyarakat, kemudian nomor 11 umum latihannya. Bagus pokoknya itu, bagus kalau kita mau ya. Nah ke atasnya lagi adalah ke atasnya ya, 8 ya ke atas.
Eh, interaksi 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 radiasi dan udara ya, materinya, polusi, kesehatan, naik ke nomor tujuh, radioaktif, radioaktif. Ah, polusi itu dia di sini ya. Radioaktif. Ya. Oh, ah, polusi tanah ya, polusi tanah ya, polusi tanah. Kemudian nomor lima, polusi udara ya. Polusi udara, udara, air, polusi air ya. Bukan water air, polusi air ya. Kemudian polusi udara nomor empat ya. Kayaknya topiknya hanya satu dua buku ya. Makanya juga tiga. Kemudian nomor tiganya apa? Polusi dan lingkungan ya. Kemudian nomor dua, energi, ekologi dan ekosistem, juga di lingkungan. Sekarang kita coba sedikit mengulas yang sederhana ya, definisi lingkungan itu seperti apa ya. Halaman 1 sampai 3, silakan. Halaman 1 sampai 3 untuk mengisi waktu. Hmm. Nah, besarkan layarnya. Nah, terus lagi, nah, jawab satu. Siapa yang bisa memberi komentar di sini tentang istilahnya? Hmm. Lingkungan adalah makna lingkungan adalah semua lingkungannya yang apa didefinisikan sebagai jumlah total ya, kondisi-kondisi, semua kondisi ya, dan pengaruhnya terhadap ada yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kehidupan semua organisme ya, yang ada di muka bumi, yang di bumi. Organisasi kehidupan merupakan ragam bentuk dari mikro mikroorganisme yang kecil seperti bakteri. Nah, dia ada makanan lah, ada makanan. Nah, sekarang buka diagramnya apa yang kita pelajari. Hmm, lingkungan, jadi atas lingkungan fisik, komponen lingkungan fisik yang lingkungan biologi ya. Nah, di sini tadi kan eh, pendidikan lingkungan hidup kan dihidangkan hidupnya ya, hidupnya karena sudah input di dalam PR, ya. Itu menyangkut kehidupan, sumber kehidupan sendiri dan lingkungan fisiknya. Lingkungan fisik ada tiga ya, atmosfer, hidrosfer, dan sfer. Dan atmosfer ada biosfer, tumbuhan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, itu artinya. Kemudian itu komposisi komposisi lingkungannya, komposisi unsur ya di lingkungan. Apabila ada perubahan, ada berubah, ada kejenuhan dari pencemaran ya. Lanjut, atmosfer. Hmm, oksigen dalam oksigen baik O2 maupun O3 ozon. Hmm. Troposfer itu ada tingkatannya, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Yang ionosfer ionosfer masuk mana? Ionosfer itu sebuah
bumi ya, selimut bumi ya, yang suhunya itu menjadi suhu di atas dunia rata-rata ya, ada sebenarnya masuk ke dalam suhu yang rendah ya. Itu suhu normal dulu, normal di bumi yang normal ya. Normal, kemudian naik ke atas itu gradient temperatur itu tiga 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 300 meter, nah, derajat temperaturnya. Terus nanti suatu saat akan ketemu lapisan ionosfer yang yang suhunya itu mendekati suhu bumi itu. Itu pengecualian, pengecualian. Gradient temperatur itu setiap kita naik ke naik 300 meter ya, akan mengalami kenaikan suhu. Ya, begitu yang ke dalam tanah sama ya. Kita lanjut sambil bentar ya. Terus sih, terus kan, terus terus nah, oh dia dijelaskan pendidikan lingkungan. Jadi dijelaskan siklus siklus air ya, siklus air. Siapa yang mau menjelaskan? Awan, mulai mana? Siklus siklus air, mulai mana kita? Mulai hmm, mulai laut lah, mulai laut tuh. Kan mulai laut, apa yang terjadi di laut ya? Penguapan, penguapan, karena apa ya menguap? Karena ada sinar matahari ya, sinar matahari menguap, kemudian membentuk Untuk awan. Awan dibawa oleh angin itu kirim. Kalau jatuh di posisi yang kalau di tengah itu jatuh menjadi hujan, maka itu terus karena hujan. pendek ya, pendek. Terus kalau terbawa angin luas pada daratan, sampai ke daratan, hasilnya siklus panjang. Nah, artinya apa? Orang-orang di daerah kurau ya, kurau, kemudian ya pesisir, pesisir apa? Pesisir.
Kubo ya, tabungan nelayan itu paham bahwa siklus siklus pendek itu akan mendahului lebih panjang ya, dan akan menjadi pertanda bahwa akan mulai menanam padi ya, menanam padi. Akan tanda-tanda akan dimulai menanam padi karena sudah ada hujan ya. Tapi hujannya baru sampai hujan pesisir ya. Ya. Nah, kenapa? Karena orang-orang bersawah di daerah rawa yang sebenarnya ada garam tinggi itu, kalau itu terlambat ya, kalau terlambat, ya, kalau masuk ke dalam kemarau itu akan menghasilkan tumbuhan padi yang jelek karena teracuni oleh garam dari air laut ya, teracuni. Nah, pada saat itu masih dalam siklus pendek itu masih aman ya. Makanya mereka kejar menempati agar jangan sampai masuk ke dalam kemarau. Kalau dengan sisi ya. Nah, sekarang sudahkah mulai mulai ke sawah ya? Belum ya. Tapi kan di pesisir ya, di pesisir kami belum ya. Jadi tapi sudah kami tidak bisa menempati karena belum ada hujan ya. Kemarau ya. Jadi jadi pengalaman masyarakat di dalam bertani ya, daerah rawa rawa ada garam air ya, ada garam ada. Kalau daerah dalam kan enak gitu. Nah, ketika menghasilkan itu masuk ke dalam air tanah ya, terbawa lagi oleh angin sampai ke kedalaman, menghasilkan presipitasi begitu ya. Nah, kemudian air permukaan itu masuk ke dalam danau ya, dan seterusnya. Nah, ini siklus air ya, siklus air. Tapi yang saya itu agak berubah. Ada orang ada sabarannya, ada sabarannya. Menunggu kemarau, bukan menunggu hujan. Ada kalau ada kan dilakukan hujan, gitu kan. Ada sabaran menunggu menunggu musim hujan. Ya. Makanya dilakukan dengan cara hujan, hujan buatan ya loh. Hujan buatan bahwa tidak buatan manusia. Hujan buatan. Dengan cara apa? Mendinginkan awan ya, supaya bisa membentuk gumpalan yang lebih besar ya, harus jatuh ya. Caranya apa? Menambahkan kadar garam ke dalam udara ya, udara di atas ya, untuk memacu agar agar terjadi penyegaran air lebih besar itu bisa jatuh karena gravitasinya. Itu sekarang, kalau dulu tidak, dulu ya alamiah ya, alamiah. Kadang-kadang kemarau panjang, kadang kemarau pendek. Kalau dulu ya ada kemarau panjang waktu itu, sekarang mah kacau mah, tidak muncul lagi. Kemarau yang pendek kan ada yang tidak terasa kemaraunya. Karena iklim di tropis ada empat ya, ada empat juga yang dua ya, dua musim penghujan dan musim kemarau. Di daerah subtropis lain lagi ya, di daerah gurun lain lagi. Apa? Nah, ada daerah ada lupa lah, peralihan peralihan antara antara peralihan antara daerah tropis dan daerah subtropis. Peralihannya suatu negara itu memiliki dua buah musim sebetulnya. Ada yang daerah tropis namanya, ada yang subtropis ya, dua. Itu aja itu masih mahalnya empat empat tahapannya. Kalau di daerah salju, di daerah Porto kan biasa ya. Kita kebetulan di daerah festival ya. Nah, harusnya ada empat tapi yang terbaca dua ya di pengalaman. Untuk apa diketahui itu? Untuk mempelajarinya, untuk perilaku masyarakat dalam melakukan pertanian ya. Walaupun sekarang itu sangat susah, gitu. Sangat susah karena apa? Kita kadang-kadang tidak nampak ya. Ditambah lagi orang asal-asal bertanam lagi. Saya ingat khawatir akan terjadi penyediaan pangan bagi pemangsa untuk setiap penyediaan penyediaan makanan bagi pemangsa setiap selalu tersedia. Misalnya tikus ya. Tikus itu selama tikus kalau tikus dulu itu
kalau musim kemarau sudah lewat ini anu apa tidak beraktivitas ya. Kalau sekarang lain setiap saat ada badai, tidak sini ada di sebelah sana tidak ada terus, jadi tidak teratur, tidak teratur. Nah kemudian ketika Sumatera jadilah beranaknya, kemudian lahannya sudah dikatakan orang, maka ya akan menunggu masa masa tahun berikutnya yang disebut dengan kapat ya, matahari berkilat. Dan itu merupakan fenomena dalam kita begitu itu sama anak kematian. Sudah lingkungan sudah pada bagus, kalau papannya sudah habis banyak mati secara alamiah ya. Kalau sekarang susah sekarang itu kapan saja kita sudah banyak banyak karena lingkungan sudah jelek, susah susah banget. Dampaknya apa? Hanya seorang petani itu tidak bisa menggunakan ilmu baru, ilmu bahaya, ilmu tanam buang ya, tanam buang ya kayak di gambut lah, tanam sudah sudah tanam pulang ke kampung ya, pulang ke kampung halaman ya, daripada setelah 3 tahun, 3 bulan begitu ke 4 bulan, maka diperkirakan sudah panen ya. Baik ke ke gambut, bahari lah gambut. Dia di ladang atau pondok menunggu musim tanam, menunggu panen ya. Dulu kalau sekarang tidak bisa, so ditinggalkan dapat burung, pemangsa macam gondang, gondang ya, gondang tiga tiga kali dua yang ada gondang, burung tidak bisa. Jadi dulu itu aman, pada itu aman, kalau sekarang susah, tidak bisa dilepaskan. Dampaknya apa? Dampaknya bagi itu ada masyarakat penggunaan pestisida itu berlebihan, tidak menimbulkan keracunan. Itu tidak ramah lingkungan. Tapi kalau memakai sistem lama itu susah karena pasti juga dengan siapa ada orang besar ya. Kami sudah 4 tahun pada tanam padi lagi. Sudah 4 tahun ya. Kenapa? Begitu mau menanam banjir, banjir. Begitu mau menanam dimakan tikus. Ya. Iya, gagal terus kasihan. Ini satu gambaran dari kita yang daerahnya sama. Akhirnya mau tidak mau soal itu, orang Banjar itu harus mengikuti orang Jawa ya. Ditanam terkontrol, dijaga burungnya, dijaga tikusnya. Kalau nya kurang bagus itu dari pupuk. Kalau itu yang ribet itu kalau kalau ada ukuran tanahnya kecil-kecil, beberapa tempat sih susah ya. Kalau satu tempat itu salah. Nah, jadi makin hari bedanya makin susah. Ditambah kalau itu berita yang lainnya harga gabah turun. Panen kaya tuh harga kasihan. Baik untuk membayar membayar sangat petaninya. Ada yang mau menambahkan tidak? Uh, Pestisida itu sudah itu obat racun ya. Tapi masyarakat masih ada yang menggunakan untuk di rumah untuk pada saat cabai cabai rawit itu mahal ya. Mereka petik yang semula itu ya diberi bahan aktif semua aman masak masak satu tangannya masaknya dalam masak. Itu perbuatan tidak bagus tapi itu masyarakat masalah kalau dapat duit pisang 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 mahoni pisang emas pisang mahoni ya yang bagian itu kulit tipis kulit tipis tapi masak itu artinya belum matang yang matang belum matang tapi dipetik dia diberi obatnya kalau ini itu sangat susah untuk yang alami sangat susah jadi hal lainnya terongnya itu papaya itu jadi orang pengaruhi petani pari-pari ya pari di daerah pantai Hambawang ya kalau pari itu bukan disemprot dengan insektisida tapi dicelupkan ke dalam lautan dicelup satu-satu ya diletakkan di jawaban itu nggak ada maksudnya tapi manusia disuguhi oleh sayuran yang mengandung obat itu jadi rusak mana jadi akhirnya disuruh ke organik ya oleh banyak betul hama aja saya bersalah sekarang jadi kita tuh mengharapkan ya
agar cabai rawit, kemudian padi bisa dia kan masak seutuhnya sampai sana masak sesuai aturan lah, jangan diketik dulu. Tapi susah mana orang sudah diatur. Gitu. Lanjut kan, lanjut. Hmm. Polusi dan polutan, polutan itu objeknya ya, bahannya ya. Kalau polusi itu polusi itu pencemaran ya prosesnya. Misalnya ini kan di rumah sakit UIN ya, rumah sakit UIN Banyumasin dulu ya, itu tidak ada bangunan yang beton semuanya berkayu ya, kayak UIN, rumah sakit UIN kayak UIN. Lalu limbah B3 yang itu ya, limbah B3 bahan bahan berbahaya di beracun itu dibuang seenaknya di daerah lingkungan rakyat ya. Tanah-tanah kosong yang ada di sekitar pusat itu dibiarkan lahan pertanian bagi masyarakat kecil ya. Dan tentu saja akan berkaitan dengan sawah-sawah di kita dia. Kita namanya sayur, kita namanya sayur sawit ya. Subur ya, subur. Sawit itu punya potensi untuk meredam bahan-bahan aktif seratnya. Yang jadi masalah adalah sawit itu seharusnya tidak dimakan, tidak dikonsumsi karena mengandung bahan aktif. Ya. Itu digunakan untuk menetralisir tanah kan salah silakan. Tapi kalau ada produk tanamannya itu dijual itu salah. Akhirnya apa diikat sayurnya dibawa ke pasar gitu. Orang nggak tahu, oh tahu. Petani kan masih bodoh, kan yang penting dapat duit kan. Jadi ada tumbuh-tumbuhan perintis yang hasil itu menetralisir bahan aktif ya. Itu seharusnya dari konsumsi itu dibuang, dibakar, ya. Dibakar. Akhirnya tidak ini malah di lagi. Sekarang rumah itu sudah betul semua ya. Katanya rumah sakit UIN itu membentuk huruf kanji Jepang ya, yang belok itu dulu ya. Kalau saya sudah belok itu semua. Nah, itu anak urutannya. Kemudian bawahnya eh, ada tumbuhan ya vegetasi. Kemudian ada horizon A, horizon A itu top soil itu bagian dari tanah yang pembuktian subur ya. Mungkin beberapa sentimeter banyak sampai kepada batu cadas ya, batu cadas. Kalau ada yang bisa menjelaskan, no? Horizon A, horizon B, horizon C, dan tumbuhannya. Kayak ini lah biasanya. Ketika ketika ditawarkan mekanisasi pertanian ya, orang di desa itu ya, mereka melihat bahwa di daerah asal, di daerah Jawa itu pakai kerbau ya, kerbau sapi dan lain-lain menarik ya. Kemudian secara modern pakai traktor ya. Lalu itu diadopsi oleh dinas pertanian di Kalsel untuk menciptakan alat itu, ya. Menciptakan alat pertanian yang modern ya. Kita ambil salah satu contoh dari tanah diambil sebuah apa menggunakan traktor mini itu ya, ada rotor di mana itu tidak boleh baik karakter dalam tidak boleh karena stok suai di itu sangat tipis ya. Gitu ya. Kalau dalam itu jadi lapisan 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 B itu. Ya. Dan itu jadi subur, ya. Subur. Karena sudah terlanjur ya sudah di traktor tadi. Karena menghasilkan sebuah produk sepertinya yang kurang menguntungkan. Seharusnya masyarakat itu tahu berapa sih kedalaman untuk soil itu. Yang sudah kalau dijual ada mau subur, kurang subur. Ya. Nah, kalau hanya merugikan, ya. Merugikan. Nah, jadi
Nah, itu sudah terjadi di daerah di Dahuk ya, Talikau ya, di subur. Karena karena dia kamu jauh akhirnya. Silakan dipikirkan mau ke belakang. Kemudian juga, ah, jadi nah, sekarang yang mendapatkan kalau untuk suhunya tipis ya, kalau suhu tipis ya, artinya lapisan suhu itu sangat tipis. Makanya yang bagus yang pakai traktor, traktor dalam. Kalau kali perlukan masyarakat kita adalah menggunakan tajak, tajak, kalau tajak ya, tajak yang orang kamu tahu nih. Hmm, nah, tajak bentuknya setengah lingkaran besi ya, di tangkai. Kamu itu yang bagus kayaknya. Itu bukan pakai parasaan ke dalam itu pakai parasaan, pakai parasaan. Itu yang bagus kayaknya makanya jangan pakai traktor. Kecuali kalau menurut aku tidak jangan terlalu tebal pasnya itu kali penuh ya. Kemudian putar ke bawah itu, ke bawah lagi, lanjutin. Hmm, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, itu nanti dipelajari sebagai wawasan kita ya. Wawasan kita kemudian bisa bilang pelajaran jam 9 jam 9 kan masuk mau kuliah lagi di lebih. Silakan ditutup dulu. Ditutup, ditutup ya. Sudah ditutup ya. Ditutup ya. Perkuliahan selesai ya. Sebelumnya mohon izin bertanya, Prof. Ada lagi silakan ya. Untuk minggu depan tuh kan sudah Ada setelah hari raya, maksudnya sudah pertemuan ke-8, Prof. Itu apakah kita UTS atau bagaimana, Prof? matchnya gampang ya. Tinggal di kamu ya. Di kamu. Ini kok kirim mana grup ya. Oh Itu iya, sih Pak. Nah, oke bisa di sela-sela Lebaran ya. iya, Selamat Lebaran semuanya. Insya Allah. iya, Prof. Terima kasih. Tutup ya. Tutup ya. Baik, Ya, mungkin ini izin menutup, Prof. nah, silakan. Oke. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua.
Mungkin perkuliahan Kapita Selekta hari ini kita cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Yo. Terima kasih banyak Pak. Hmm. Minal aidin wal faizin. Yo.